lingkungan sekitar di rumah kayak gitu. Ya. Mau nanya apa itu diskriminasi? Makanya sebelum dibuka ditanya, makanya kita masuk ke pembelajaran apa itu diskriminasi. Baiklah. Jika tidak ada puji Tuhan ya, kita masih merasakan kebaikan Tuhan tanpa ada merasakan namanya diskriminasi. Baiklah. Diskriminasi. Mari kita sama-sama membacakan apa itu diskriminasi. 1, 2, 3. Diskriminasi menurut ajaran Kristen adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena Allah menciptakan semua manusia setara di hadapannya dan mengasihi setiap orang tanpa memandang suku, ras, status sosial, atau latar belakang. Nah, di sini Allah mengatakan kita itu ciptaannya semua sama dan tidak ada perbedaan. Tapi kadang-kadang di lingkungan kita masih ada yang membeda-bedakan suku, ras, status sosial karena perbedaan latar belakang. Karena contohnya seperti ini, adalah kawannya yang sakit, sementara dia udah sakit, orang tuanya juga tidak memiliki apa-apa. Temannya yang lain menjauhkan dia karena orang tuanya tidak dapat memberikan dia pengobatan, dapat sembuh dan bisa bermain bersama teman-temannya. Lebih lanjut lagi, kita membacakan kitab Yohanes 4 ayat 4 sampai 30 itu ya. Kita sama-sama membukanya. Yohanes 4 ayat 4 sampai 30. Maaf ya, ibu sedang batuk. Sudah dapat? Bisa ya? Oke, ibu. Ibu yang pertama baru kalian lagi ya, seperti itu berulang. Yohanes 4 ayat 4 sampai 30. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah dia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Yang jauh
mengajarkan kita untuk karena perbedaan keyakinan kita jadi tidak menerima dia sebagai pekerja. Padahal dia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk menghidupi keluarganya. Yang keempat, menghina atau merendahkan orang miskin dan orang yang memiliki kekurangan fisik. Dan keempat, menganggap diri lebih baik atau lebih suci dari orang lain. Siapa di sini yang merasakan dirinya yang paling suci? Tidak ada ya, dan tidak boleh. Karena hanya Tuhanlah yang paling benar dan suci. Karena kita adalah manusia orang yang berdosa dan kita harus bertobat agar kita dikasihi Tuhan. Di sini ada gambar diskriminasi. Seperti laki-laki ini karena dia agama Islam, dia kayak memarahi dia. Dan gambar yang kedua karena dia yang berkulit hitam, tapi karena tidak nampak, ibu dia menertawakan si kulit hitam dan yang rambut putih. Dan yang ketiga, seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan yang berambut keriting, ya kan? Dan yang keempat, ada seorang laki-laki yang sedang sakit dan lumpuh, tetapi dia kayak membilang, kamu sakit, kamu bagaimana kamu bisa merasakan berjalan dengan baik. Jadi kamu tidak usah keluar, kamu tidak usah bergabung bersama kami. Sementara gambar yang di sampingnya karena adanya perbedaan suku, mereka saling, sukuku yang paling bagus, kamu tidak bagus. Kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Setelah melihat gambar yang tadi, apa yang dapat kalian pahami dari gambar itu? Kalian boleh memberikan pendapat kalian dan maju ke depan. Kau David, apa yang dapat kalian pahami dari gambar yang tadi? Baiklah Bu, setelah itu tadi menjelaskan tentang gambar yang ada di situ Bu. Jadi pendapat saya Bu, jadi tentang gambar diskriminasi itu sangat fatal ya teman-teman, karena bisa merusak mental seseorang itu, apalagi mengenai manajemen tentang fisik pula gitu kan, apalagi wajah, ras, kulit ya. Biarlah kalau memang sudah dari situ asalnya, ya jangan kita mengejek, jangan kita membedakan, karena kita diciptakan manusia dengan sempurna ya, sempurna ibaratkan diciptakan kita ini sesuai kehendaknya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada orang yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam ya. Memang dari situ asalnya. Karena suatu yang sudah terjadi itu tidak bisa diubah, apalagi kalau berkulit hitam ya hitam lah, kalau putih ya putih lah. Jadi saling menghargai. Itu. Ya, terima kasih David. Ya, Buat yang lain atau saudara Elisa, Jelita, Mareta, siapa tahu ada yang memberikan pendapat? Pas Bu. Baik Bu, izin saya kan. Menurut saya Bu, dari gambar tersebut yaitu diskriminasi itu, bahwa diskriminasi itu tidak baik terhadap sesama kita, baik dari latar belakang, agama, suku dan ras, atau bahkan inisial dari ekonomi seseorang. Kita tidak boleh mendiskriminasi karena setiap orang berbeda-beda. Iya, dari pendapat teman-teman saya itu kalian kan sudah bisa memberikan pendapat.
Yang kedua, mengapa hal itu bertentangan dengan ajaran Kristen? Yaitu hal itu bertentangan dengan ajaran Kristen karena Yesus mengajarkan kasih tanpa memandang latar belakang dari siapapun. Ketiga, bagaimana sikap yang benar menurut iman Kristen? Yaitu sikap yang benar adalah menerima dengan kasih, menerima rahmat dengan kasih, berteman dengannya dan membela ketika ia diejek. Sebagai murid Kristus, kita harus menunjukkan kasih dan keadilan dengan menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Bentuk diskriminasi dalam kasus itu. Bentuk diskriminasi yang terjadi dalam kasus itu adalah diskriminasi sosial dan budaya, yaitu membeda-bedakan dan menjauhi seseorang karena perbedaan asal daerah, logat, dan kebiasaan. Siswa lain memperlakukan ramah tidak adil, menertawakannya, dan tidak mau bergaul dengannya hanya karena ia berbeda. Mengapa hal itu bertentangan dengan larangan dengan kesepakatan Allah? Jawab, karena jalan Kristus mengajarkan kasih tanpa batas dan tanpa perbedaan. Dalam Galatia 3 ayat 28, Yesus sendiri tidak membedakan orang. Ia menerima semua orang, jadi tindakan menolak, menertawakan atau menjauhi teman karena berbeda tidak sesuai dengan kasih Kristus. Bagaimana sikap yang benar menurut iman Kristen? Jawab, sikap yang benar adalah menerima, menghargai, dan mengasihi semua orang apa adanya. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, apa bentuk diskriminasi dalam hal itu? Bentuk diskriminasi yang terjadi adalah perlindungan sosial atau ekonomi karena perbedaan budaya dan bahasa. Karena dijauhi dan ditertawakan oleh teman-teman kelasnya sehingga ia merasa tersisih dan kesepian. Yang kedua, mengapa hal itu bertentangan dengan ajaran Kristen? Karena ajaran Yesus menolak segala bentuk penghinaan dan ketidakadilan. Yesus menghargai dan mengasihi orang, bahkan mereka yang dianggap rendah dalam masyarakat. Tindakan menjelek orang lain berarti melanggar perintah sesama. Bagaimana sikap yang benar menurut iman Kristen? Sikap yang benar adalah menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan meneladani Yesus yang penuh kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi dari kasusnya si Rama ini kita tidak boleh yang karena dia tidak sama dengan bahasa dengan logat kita, jadi kita membedakan dia. Karena itu menyebabkan mentalnya jadi down, sehingga dia nanti merasakan tidak ada yang peduli sama aku. Dan selanjutnya kita dapat membacakan Galatia 3 ayat 8 untuk dapat menyimpulkan materi kita. Galatia 3 ayat 28. Udah dapat? Sudah, Bu. Mari kita sama-sama membacakannya. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sudah jelas kan dari kitab ini kita sama dan setara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh membuat teman kita jadi merasakan tidak nyaman bersama kita. Di sini ada pertanyaan, apa yang diajarkan sikap Yesus tentang penolakan diskriminasi, dan kedua, apa yang dapat kita lakukan agar tidak ada diskriminasi di sekolah? Yang pertama ini siapa yang dapat menjawabnya? Apa yang diajarkan sikap Yesus tentang penolakan diskriminasi? Apa yang diajarkan sikap Yesus tentang penolakan diskriminasi? Saya, Bu.
kasih, sabar, sukacita. Itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih ya David atas Iya, Bu. jawabannya. Silakan mereka datang aja ke depan. Iya. Baik, di sini saya mau menjawab apa yang dapat kita lakukan agar tidak ada diskriminasi di sekolah. Baik yang kita lakukan di sekolah agar tidak terjadi diskriminasi yaitu satu, mengasihi sesama kita tanpa membedakan latar suku budaya bahkan finansial ekonomi kita. Yang kedua, kita menghargai pendapat teman kita agar tidak terjadi perdebatan antara sesama teman. Oke, terima kasih ya mereka. Ya, Bu. Baiklah, Ibu minta kepada kalian untuk membuat komitmen pribadi ditulis dalam buku catatan sebagai wujud penerapan pembelajaran bahwa kita akan menjadi agen yang menolak dan melawan diskriminasi di lingkungan mereka. Minggu depan Ibu minta ya, ini sebagai tugas kita di rumah. Oke? Oke, Bu. Kesimpulan materi kita hari ini, kita boleh sama-sama membacanya. Yesus Kristus menjadi teladan dalam menghargai dan mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk melaksanakan bentuk diskriminasi dan hidup dalam kasih, keadilan, serta sikap menghormati sesama. Oke, baiklah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu yang memimpin doanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan buat hari ini kami dapat mempelajari bahwa Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk menolak diskriminasi. Biarlah Engkau Tuhan ajarkan kami dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami agar kami tidak memberikan atau membuat diskriminasi di sekeliling kami. Biarlah Tuhan pimpin kami dan juga Tuhan kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan yang menyertai setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat